guys, ketemu lagi bareng saya Jendri, mahasiswa psikologi semester 7. Jadi teman-teman, kita itu ada tugas untuk mewawancarai korban-korban bencana alam yang merupakan salah satu mata kuliah psikologi bencana yang kita pelajari di semester 7. Jadi guys, hari ini saya dan teman-teman kelompok akan mewawancarai seorang anak yang mereka itu terdampak bencana Seroja beberapa tahun kemarin. Jadi kalau teman-teman pengen tahu dan ingin tahu cerita lengkapnya seperti apa, tonton video ini. Bye-bye. Halo, selamat sore kakak. Sore kak. Oke, sebelum kita mulai wawancara ini, kami akan memperkenalkan diri. Kami dari mahasiswa psikologi semester 7. Tujuan kami melakukan wawancara ini untuk memenuhi tugas psikologi kebencanaan. Mungkin kakak bisa memperkenalkan dirinya kakak. Perkenalkan, nama saya Devani Gloria Kapitan. Saya semester 3 dari Prodi Kesehatan Masyarakat. Di sini mungkin kita akan sedikit membagikan cerita pengalaman kakak terkait bencana yang mungkin kakak alami. Sebelumnya itu kakak mungkin mengalami bencana atau terdampak bencana apa? Oh ya, untuk sekarang yang pernah saya alami itu tentang bencana yang Seroja yang baru-baru. Itu bencana tersebut tuh terjadi di mana dan kapan? Oh itu pasnya tuh di rumah. Terus di saat saya hanya 3 orang di rumah dan bersama oma dan opa saya. Jadi di situ saya takut, dan karena oma dan opa juga sudah berumur, jadi kayak takut tiba-tiba kayak shock begitu atau apa yang terjadi sehingga membuat saya kayak takut begitu pas Seroja. Oke. Di sini kakak sebelumnya lagi ya kakak bersedia buat cerita pengalaman saat bencana Seroja itu terjadi waktu itu? Oh ya, bersedia. Oke. Nah, di saat bencana Seroja itu terjadi, perasaan apa yang kakak alami saat itu pertama kali rasakan? Oh, perasaan ya pertama sih yang paling dirasakan tuh shock, takut, dan ada perasaan kayak perasaan mau menangis begitu. Soalnya di situ kan ya sedih, perasaan sedih, dan karena sendiri di situ dengan oma dan opa saja, karena kayak tiba-tiba sesuatu terjadi dan situ kan besok bisa melakukan apa yang bisa membantu kan, di situ juga kayak sedih, kayak takut begitu. Nah, tadi kan apa? Divani. Ya, depan. Divani kan tadi sempat bilang ke masih ada takut, terus ada rasa trauma kan. Ya. Nah, apa yang masih membekas apa yang masih membekas dari peristiwa tersebut? Kayak hal trauma apa yang masih buat kayak Divani kalau ada itu kayak ada rasa apa begitu? Oh iya, yang paling membekas tuh ya tadi yang dibilang kalau rasa trauma pas hujan. Soalnya kan kejadiannya pas malam juga pas lagi tidur, jadi kayak tiba-tiba kalau sekarang kalau hujan malam tuh kayak tiba-tiba tersadar sendiri, terus kayak rasa takut begitu, soalnya kembali muncul dan kayak mau tidur lagi itu setengah mati kalau pas hujan malam. Itu yang gue rasa Masih ada trauma ini ya. Nah, di saat peristiwa bencana tersebut terjadi waktu itu siapa yang hadir atau yang melakukan pertolongan saat itu? Mungkin ada keluarga atau dari saat itu? Oh, saat itu pas kejadiannya malam, jadi dia tidurnya sendiri di kamar. Nah, di kamar sebelah tuh ada oma dan opa. Nah kan kamar tuh sudah mulai bocor, jadi kayak semua mungkin tetangga-tetangga juga mungkin mengalami hal yang sama, jadi kayak soalnya datang kayak bantu tolong gitu kan. Terus di samping rumah tuh ada pohon yang tumbang ya pas malam sekitar jam 2 atau jam 3 gitu. Jadi hanya opa saja yang suruh datang kasih bangun kok biar tidur sama dengan oma dan opa. Jadi kayak senada pertolongan dari orang lain kecuali orang rumah. Nah, kan dari ceritanya Devan tadi, Devan bilang Devan tuh punya trauma gitu kan, kalau apalagi kalau malam lagi hujan. Ya. Nah, situ strategi apa yang Devan buat biar Devan bisa sedikit mengurangi Devan trauma? Mungkin Devan berdoa atau cari dukungan dari keluarga atau cerita ke teman. Apa yang Devan buat? Oh, kalau pas biasa kalau hujan malam kayak tiba-tiba hujan malam tuh
Tapi kan tiba-tiba tasaran, jadi habis itu sih doa situ tutup telinga dengan bantal, ya tutup telinga dengan bantal, baru berusaha untuk kayak tidur sah. Kalau untuk mau ke minta solusi di teman atau di siapa tuh tidak, karena ini baru pertama kali bercerita yang kejadian di sini, dan dia jarang cerita tentang hal lain di orang gitu. Ya, Jadi bangun dan doa. iya, doa situ tutup dengan bantal dan berusaha untuk tidur kembali sah. Nah, dari hal tersebut itu bagaimana apakah cara pandang Devan dengan bencana tersebut atau hal lainnya tuh gimana cara pandang Devan dengan terhadap bencana tersebut atau Iya, kalau untuk pandangan saya terhadap kayak setelah itu kejadian, kayak setelah menimbulkan rasa trauma tuh sedikit pas hujan tuh sedikit takut. Tapi kalau misalkan kalau hujan kayak pas siang atau pas pagi gitu sonde takutnya sonde terlalu, hanya kayak pas malam kalau tiba-tiba saja. Soalnya kan kejadiannya pas malam juga, jadi kayak rasa takutnya tuh di malam saja kalau pas hujan. Ya. Oke Devan, dari cerita tadi tuh kan kita refleksi atau harapan Devan untuk kedepannya tuh gimana, pesan Devan untuk teman-teman atau orang lain yang juga mengalami bencana yang sama kayak Devan. Terus harapan Devan kedepannya terkait sistem penanggulangan bencananya tuh gimana? Mungkin pesan saya kepada kayak orang yang mengalami hal tersebut juga, dan mungkin ada rasa trauma mungkin dalam dirinya, jika mungkin ya, tapi semoga jangan, mungkin seroyanya mungkin yang terjadi yang kedua kali mungkin, tapi semoga jangan, itu lebih berhati-hati lagi. Mungkin kayak ada rasa was-was dalam diri gitu, supaya kayak kadang kalau orang banyak yang cerita kalau pas seroja itu mereka kayak ketiduran begitu tanpa ada rasa tahu gitu. Jadi kayak menurut saya tuh tidurnya tuh jangan terlalu lelap, dan jadi kayak ada rasa was-was dalam diri, sehingga kalau terjadi lagi mungkin lebih bisa cepat dicegah gitu. Harapan Devan kedepannya terkait sistem penanggulangannya atau harapan kedepannya? Harapan untuk mungkin dari pemerintah tuh lebih diperlihatkan lagi, mungkin ada kayak orang-orang atau tetangga-tetangga itu yang lebih rusak, lebih berdampaknya tuh lebih tinggi, tapi tidak diperhatikan oleh pemerintah, sehingga mungkin mereka dengan berusaha untuk kayak membuat diri sendiri saja tanpa ada bantuan dari pemerintah. Soalnya di tetangga saya juga ada, tapi kan di situ puji Tuhannya tuh tinggalnya di belakang rumahnya Pak Joni Sedoma pada saat itu pas Kapolda, jadi dibantunya langsung oleh Kapolda begitu. Mungkin khususnya lebih pemerintah yang selain Kapolda mungkin. Oke Devan, terima kasih sudah mau meluangkan waktunya, terus sudah mau bercerita dengan kita. Sebelumnya ini kita izin lagi buat publikasi wawancara kita hari ini, apakah boleh? Nah, ini mungkin Devan ada ingin menyampaikan lagi tambahan atau ingin menyampaikan pesan kepada teman-teman yang mungkin juga masih punya trauma tersendiri dengan bencana seroja yang terjadi kemarin. Kalau dari saya sih tetap semangat. Kan kalau pada saat masih mengalami trauma tuh menurut saya lebih dekatkan diri lagi dengan Tuhan, atau cerita menurut saya lebih worth it-nya tuh cerita dengan Tuhan saja, biar kalau alami hal tersebut, kalau cerita dengan Tuhan tuh lebih rendah mungkin dukung rasa traumanya. Ya itu saya Kak. Terima kasih ya Ya. Kak. Oke, baik teman-teman, itu adalah video hasil wawancara kami terhadap salah satu korban yang terkena dampak dari bencana seroja. Kiranya video ini bisa berguna bagi kita semua untuk lebih tanggap terhadap bencana. Sekian dari kelompok kami, sekian dan terima kasih.